e-commerce gitu ya. E-commerce itu memang konsepnya adalah kita punya dikasih lapak gitu ya, kita sewa lapak secara online. Kita bisa transaksi di sana. Nah, kalau di Alfamine konsepnya adalah kita socio commerce. Jadi konsumennya teman-teman adalah orang-orang yang dekat dengan teman-teman, ya. Itu yang menjadi calon konsumennya teman-teman, ya. Jadi siapapun saudara, om, paman, teman SMA, teman SMP, teman SD, segala macam reuni ya, teman kantor lama itu bisa menjadi eh, potensial konsumennya teman-teman. Nah, makanya sekarang kalau teman-teman sering bertanya, ini para store owner yang udah berhasil tuh jualannya lewat mana sih gitu ya. Kayaknya nggak percaya kalau jualannya lewat WhatsApp ya. Jadi memang sebagian besar ya dan umumnya hampir 100% lah, 95% ya store owner di Alfamart itu jualannya melalui WhatsApp. Ya, kenapa WhatsApp dipilih buat jualan? Karena satu mudah. Ya, tentunya dengan WhatsApp sekarang lebih penting daripada kita berkomunikasi lewat telepon. Kalau dulu ya kita SMS-an, pageran, ya pakai pager. Terus sekarang sudah bisa pakai WhatsApp lebih mudah ya. Jadi tentunya WhatsApp lebih mudah. Tanpa harus menginstal aplikasi tambahan, juga teman-teman lebih nyaman berkomunikasi. Karena mau nggak mau kita sudah terbiasa. Ya, sebelumnya kita pakai BlackBerry Messenger kayak atau Yahoo Messenger atau apalah ya aplikasi-aplikasi zaman dulu banyak banget. Ya, nah sekarang akhirnya memang WhatsApp menjadi eh, tujuan utama kita nih ya untuk berjualan. Nah, ini saya suka selalu kalau di kelas Alfamine saya selalu pakai meme ini. Ya, saat ini kita berada di zaman kalau nggak pamer nggak laku. Ya, jadi maksudnya di sini teman-teman, pamer itu adalah teman-teman eh, melakukan promosi, ya, flexing. Ya, kalau istilah flexing itu mungkin konotasinya negatif. Ya, flexing itu lebih ke pamer kekayaan, lebih ke ria gitu ya. Kalau di sini adalah pamer itu adalah teman-teman sebagai pemilik toko, saya sebagai punya warung, saya sebagai pemilik toko Alfamart digital, masa saya nggak pengen sih toko saya laris manis gitu ya, teman-teman konsepnya itu. Saya tentunya pengen toko saya laris manis, banyak orang yang pesan sama saya. Ya, jadi saya pengennya teman-teman seperti itu, ya. Jadi kenapa perlunya ber berpromosi? Karena ini adalah toko kita, ya teman-teman. Apalagi sekarang lagi munggahan ya, lagi puasa. Manfaatkan kebutuhan orang-orang atas kebutuhan sehari-hari, ya seperti minyak goreng ya atau teh atau kopi atau minuman ringan atau apapun ya itu sekarang sebaiknya dimanfaatkan ya ini fungsinya untuk mengumpulkan konsumennya teman-teman. Manfaatkan itu karena gini, banyak sekali perusahaan atau kita ya teman-teman mungkin bisa sering lihat di TikTok ya, banyak sekali orang yang live gitu ya, live terus itu tujuannya untuk apa? Untuk dapat reach, dapat follower, dapat orang ya, biar orang mau beli barangnya, biar muncul di feed ya. Itu adalah usaha. Nah, di Alfamine caranya teman-teman adalah dengan posting di status WA. Itu ya. Jadi kalau nggak pamer nggak laku nih gitu ya. Jadi kalau nggak posting orang nggak akan tahu sebenarnya teman-teman tuh ngapain sih. Nah ini ya, ini sedikit mengenai apa yang ada di Alfamine ya. Jadi pertama adalah teman-teman share semua produk ke sosial media. Ya, teman-teman lakukan promosi semuanya ke sosial media gitu ya.
Terus setelah mendapatkan pembeli, ya teman-teman check out barang di aplikasi Alfamart, ya, dan pastikan saldonya cukup. Setelah transaksi selesai, nanti teman-teman nggak perlu pusing lagi, packing disiapkan oleh Alfamart, barang dikirimkan oleh Alfamart, ya, dan paket langsung bisa diterima ke konsumen. Jadi sebenarnya semudah itu, ya, semudah itu untuk konsep di Alfamart. Nah, sekarang untuk memulainya, tentu teman-teman perlu menentukan target. Ya, gimana sih saya jualan di targetnya saya mau apa? Yang pertama tentu teman-teman pengen ada orang yang ngeh tahu, oh ternyata ada Kak siapa di sini ya, Kak Dahliawati, izin ya saya sebut nama. Oh ternyata Kak Dahlia sekarang jualan ya, gitu. Itu sebenarnya target yang perlu teman-teman tetapkan. Jadi kalau teman-teman nggak melakukan personal branding, nggak melakukan promosi, orang nggak akan tahu. Saya nggak akan tahu Kak Dahlia adalah mitra Alfamart. Saya nggak tahu kalau Kak Dahlia ini adalah bisa dititipin barang belanjaan. Ya, oh saya nggak akan tahu kalau Kak Dahlia nggak posting, nggak melakukan promosi di status WA-nya, nggak disebutin yang mau pesen silahkan japri saya ya, gitu. Itu harus harus dikasih tahu. Ya, jadi tentukan targetnya. Oke, targetnya saya pertama, saya pengen orang tahu bisa nitip belanjaan ke saya. Terus saya pengen orang pesan barang-barang ke saya. Nah, ini susunlah rencana pemasaran sedemikian rupa. Misal, kayak sekarang ada beberapa produk yang lagi promosi, ya. Ini yang saya ingat ada Brighton, ada Sevina, ada Essential. Tiga barang ini bisa dijadikan sebagai hadiah atau parcel, ya, saat sekarang lagi jalannya Idul Fitri gitu ya, mau Lebaran. Nah, bisa difokuskan ke tiga paket ini ya untuk bisa orang-orang mesen, ya, orang-orang bisa mesen pakai ke kakak-kakak gitu ya. Nah, itu sebenarnya cari rencananya. Umpamanya minggu ini, hari ini saya mau posting handphone gitu. Posting aja pagi pagi posting handphone ya, terus siangnya posting apa gitu. Jadi teman-teman harus tahu biar orang-orang nggak random gitu, nggak bingung ini apa sih gitu. Ya, jadi rencananya itu biar tahu, ya, biar tahu sebenarnya teman-teman ini jualannya apa aja. Oke, kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya kayak ayo teman-teman yang lagi nyari hadiah buat buat apa parcel buat lebaran, atau bawa hadiah buat ke mertua ya, atau ke saudara, ke tante, ke om, ini bisa kasih piring Brighton gitu ya, harga kisaran 50.000 70.000 gitu ya, yang cantik, atau Sevina yang harga 30-an ribu ke atas ya, itu macam-macam ya, teman-teman bisa lihat dari situ. Nah, terus yang kedua yang terpenting adalah manajemen kontak. Saya pengen tanya ke teman-teman, apakah namanya, ya, nama teman-teman di WA saat ini sudah sesuai atau belum? Sudah ditulis namanya atau belum? Nih, saya sebagai mau contoh ya, saya contoh kasih sampel di grup, di grup, kita lihat di grup ya. Manajemen kontak ini penting sekali teman-teman. Saya nggak pernah tahu ini siapa, namanya siapa gitu ya. Beliau ini siapa gitu. Nah, ini ada contoh, ini saya ambil grup WA aja ya. Ini banyak ya di komunitas. Oke, saya coba komunitas banyak banget nih ya. Nih, saya coba lihat teman-teman. Di sini ada nama-nama ya. Coba, ini kayak nama seperti ini nih. Ya, ini cuma gambar kucing gitu ya, gambar orang senyum gitu ya. Ini apa 054 ini apa gitu.
Udah keluar belum ya? Saya share, coba ya, saya ulang lagi ya. Oh, internet saya mati di handphone. Bentar. Ya, ya. Ini koneksi saya mati hidup nih di sini. Oke, ini saya ulang lagi ya. Ini saya sebagai contoh aja ya. Maaf, tidak maksud untuk menyinggung. Ya, cuman ini saya ambil sebagai sampel. Ya, ini kayak yang paling atas, cuman bintang. Oh, namanya mungkin memang bintang. Ya, kalau saya nggak ngerti ini apa namanya siapa. Terus ada yang gambarnya kucing. Ini siapa? Saya nggak tahu siapa namanya. Ya, ada ini siapa lagi nih pakai pisau-pisau. Ya, ini niat nggak gitu ya kasih nama. Ini ada lagi yang cuma senyum, mimik mata gitu, 054 gitu, A B C D E F G F ini siapa gitu ya. Ya, jadi kalau mungkin kayak yang lain-lain bisa ya, saya bisa kasih tahu apa kalau memang eh, mereka namanya bisa dilihat ya kayak Aina ya, Ahna, Nana gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya yang mau saya minta teman-teman, apakah sudah menulis namanya dengan baik di WA ya, karena ini menjadi penting, menjadi apa identitas diri yang teman-teman harus punya gitu ya. Dari WA ini pastikan namanya ditulis dengan baik. Ayo coba dicek sekarang juga. Yang belum mungkin bisa langsung ditulis namanya dengan baik ya. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Boleh dicek sekarang. Pastikan namanya ditulis dengan baik ya. Dan sekarang juga, nah ini untuk manajemen kontak, teman-teman biasakan untuk menyimpan, ya menyimpan nama orang, nama teman-teman yang ada di grup. Caranya kalau supaya dan juga meminta untuk calon konsumen itu juga menuliskan nama teman-teman. Caranya seperti ini. Saat masuk grup, Kak izin ya, saya simpan namanya. Nama kakak siapa? Nama saya ini. Oh ya, oke, nanti saya simpan ya sekalian. Itu otomatis akan mengundang ya orang yang ada di grup itu untuk menyimpan kembali. Ya, biasanya akan seperti itu. Kalau kita nggak pancing, orang Indonesia tuh biasanya nggak mau. Ya, Kak, Coach Nasir izin saya save ya namanya gitu. Oh iya, perkenalkan saya dengan ini. Sebutkan aja langsung nama. Oh siap, pasti orang akan menyimpan nama kakak. Jangan berharap untuk orang memberikan bertanya balik. Jadi, oh ya perkenalkan saya dengan Kak Siti gitu ya. Ini saya izin simpan ya Kak nama kakak di phonebook. Nah seperti itu ya. Terus ini juga nanti cari grup WA yang bisa posting jualan ya. Terus juga memberikan pesan kampanye sesekali ya. Ayo yang butuh kebutuhan ini boleh hubungin saya. Jika ada keluarga kerabat yang mau pesan juga bisa hubungin saya. Ya, itu juga bisa. Jadi itu sebenarnya salah satu cara ya untuk meminta referensi. Ya. Nah, sekarang yang ketiga ya untuk bikin status WA itu adalah buat konten kekinian. Konten kekinian tuh kayak mana sih gitu ya. Nah, sekarang kan tentu banyak banget ya. Teman-teman bisa cara pakai editingnya apa video ya. Jadi gambar-gambar yang ada di Alphamind, teman-teman bisa ambil, teman-teman bisa edit ya. Jadi contohnya seperti ini. Ya, ini di kita teman-teman bisa ngambil ya dari Telegram. Ya, ini Telegram Alphamind ya.
Di grup Telegram ini teman-teman bisa ambil ya. Ini kan banyak banget ya materinya. Teman-teman sebenarnya bisa cuman copy paste atau jualan. Ini seperti jualan jam ini ya. Di oh, belum tertayang sebentar. Koneksi saya agak berat nih. Bentar ya, saya share ulang lagi. Nah, ini ya teman-teman. Ini ada nah ini ada Telegram ya. Sebenarnya Telegram ini enak banget teman-teman. Teman-teman harus unduh Telegram di Alfamain karena Telegram ini tidak menghabiskan memori handphone ya. Berbeda dengan WhatsApp, kalau teman-teman mau melihat gambar ya ini tidak perlu diunduh. Teman-teman nggak perlu mengunduh ya. Jadi silakan download aplikasinya Telegram. Ya, ini kayak ada video yang bisa teman-teman manfaatkan juga. Nah, contohnya seperti ini. Kalau mau bikin status WA, ya, ini ada jam tangan Alexander Christie Couple, ya. Nah, ini teman-teman bisa caranya, bentar, kayaknya koneksi saya jelek banget nih di sini. Kalau di Depo Alfamart memang kurang bagus nih sinyalnya. Ya, ini kayaknya saya ulang lagi deh. Koneksinya jelek banget nih. Bentar. Bentar ya, teman-teman. Oke, ya kayak di Telegram ini. Saya share ulang lagi ya. Berarti mungkin saya matiin video saya ya, teman-teman. Takutnya pengaruh. Pamit saya matikan dulu. Ya, ini ya kalau Telegram enaknya nggak perlu ngunduh ya. Jadi teman-teman kalau mau tinggal unduh aja. Nah ini kayak seperti ini. Ini ada titik 3 di kanan atas di bawah baterai. Teman-teman bisa lihat ya. Titik 3 di kanan atas. Ini teman-teman bisa langsung melakukan eh, sharing. Kalau teman-teman mau posting di status WA. Wah, kayaknya koneksi saya jelek banget ini. Bentar ya. Ya, duh, ini saya jelek banget. Ya udah, nanti dulu deh. Kita balik ke materi dulu deh ya. Jelek banget nih koneksi saya. Koneksi di handphone saya jelek sekali. Ya, jadi nanti teman-teman ini bisa buat konten kekinian ya. Bisa kasih video-video, gambar-gambar yang dibuat video ini bisa teman-teman lakukan. Ya, jadi teman-teman bisa nanti lakukan eh, apa konten-konten ya, gambar-gambar yang bisa teman-teman dapatkan. Ya. Nah, terus di sini ada personalisasi pelanggan. Ya. Nah, dengan WhatsApp ya konsumen nanti ini akan lebih merasa lebih dekat ya. Jadi teman-teman di sini bisa memberikan edukasi ya, memberikan personalisasi ya yang merasa lebih dekat ya. Jadi bisa komunikasinya lebih dua dua arah ya, bisa ngasih solusi, bisa lebih ngasih tahu secara lebih detail ya. Makanya WhatsApp ini menjadi apa sesuatu yang penting di saat ini ya.
Nah, terus jangan lupa gunakan call to action. Nah, ini penting sekali teman-teman. Teman-teman sudah belum melakukan kata-kata seperti ini. Ya, ayo beli sekarang, Bun, pesan sekarang, transaksi cuman ada mumpung lagi promo 3 hari, besok harga berubah, ya, Kak, seperti itu, ya. Pemesanan japri saya, silakan nanti lakukan seperti itu, ya. Jadi eh, teman-teman bisa harus pentingnya gunakan CTA ini di WA. Karena kalau teman-teman nggak pakai CTA ini, ya orang nggak akan tahu, ya. Pesan hubungin saya, japri saya, WA saya, ya. Pemesanan atau stok terbatas, cuma 3 hari diskon. Itu membuat orang-orang jadi pengen beli, ya. Pastikan gunakan itu. Nah, gunakan satu nomor untuk berjualan. Nah, teman-teman bisa fokus ya pakai nomor yang mau dipakai untuk berjualan. Ya, kalau umpamanya kalau saya ya, kalau teman-teman memang cuma punya satu nomor nggak apa-apa. Ya, apalagi umpamanya nomor itu udah dikenal. Nah, saat teman-teman mau punya privasi, ya teman-teman bisa lakukan ya umpamanya nanti beli nomor baru buat keluarga gitu, nanti dikasih tahu aja ke keluarga, tapi nomor yang itu tetap dipakai buat jualan, itu juga boleh, ya. Silahkan untuk teman-teman pilih ya mau lakukan mana. Nah, ini silahkan juga untuk beralih ke WhatsApp bisnis, ya. Jadi WhatsApp bisnis ini dibuat untuk teman-teman punya ya eh, WhatsApp bisnis ini unik sekali teman-teman ya. Ini saya coba kasih tahu ya. WhatsApp mungkin teman-teman yang belum punya WhatsApp bisnis ya nanti bisa pindah ke WhatsApp bisnis. Ya, WhatsApp bisnis ini nanti bisa dilihat ya. Di sini ada teman-teman bisa lihat adalah wah, Zoom saya masih belum bisa share ya. Wah, ini berat banget nih saya nih. Nggak bisa share. Oke. Nah ya, nggak bisa ya. Bentar ya teman-teman. Saya coba share lagi. Nah, ini kenapa WhatsApp bisnis ini berbeda. Oke, ya. WhatsApp bisnis ini teman-teman bisa lihat di sini. Oh, kok nggak bisa ya? Nggak pernah bisa nih saya share. Bentar. Riwayatnya bisa hilang, Kak, nanti ya. Tapi untuk sebaiknya sih di backup. Ya, kalau mau pakai WhatsApp bisnis sebaiknya di backup. Nanti bisa diambil kok. Chatnya bisa diambil. Nanti silahkan Google aja atau buka YouTube cara backup WhatsApp. Ya, itu bisa nanti cara backup WhatsApp. Bentar. Nah, ya, di sini teman-teman. WhatsApp bisnis, teman-teman ini bisa bikin namanya katalog. Ya, ada bisnis profile. Ya, bisa dikasih nama alamatnya. Wah, masih nggak bisa ya. Bentar. Nah, ya, di sini ada profil bisnis. Ya, bisnis profilnya ini nanti bisa teman-teman tambahin. Di sini juga ada katalog. Ya, teman-teman bisa nambahin katalog di sini. Ya, ini teman-teman bisa nambahin katalog.
ya bisa nambahin apa gitu ya, banyak. Jadi silakan nanti teman-teman kalau mau nambahin katalog bisa nambahin katalog di sini ya. Jadi saat orang melakukan WA dia bisa melihat secara detail ya, apa sih gimana sih apanya WhatsApp-nya ya. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat di sini ya, ini untuk chat ya. Kalau teman-teman mau backup, teman-teman bisa di chat backup ini ya. Ini caranya untuk backup chat. Nanti tinggal masukin akun Google-nya, teman-teman tinggal backup ya. Ini caranya untuk kalau tadi mau membalikan chat sebelumnya ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini ya. Jadi di WhatsApp bisnis ini ya teman-teman bisa dapetin banyak eh, apa eh, hal-hal yang bisa yang nggak ada di WhatsApp biasa. Misalnya kayak tadi ada katalog ya, terus juga ada apa dikasih apa tanda ya. Seperti kalau dulu kita punya buku ya, itu ada pembatas bukunya. Nah, ini ada batas-batas buat warnanya itu. Ya, jadi WhatsApp bisnis ini sebenarnya lebih memudahkan teman-teman untuk berjualan. Nah, sekarang gunakan status WhatsApp ya. Gimana sih cara kita menentukan posting status WhatsApp? Nah, teman-teman, apakah ada yang sudah tahu atau belum tahu nih? Saya coba akan share ya, gimana caranya posting status WhatsApp melalui langsung dari Telegram. Ya, langsung dari Telegram. Nah, ini tadi yang mati nih ya, koneksi saya. Nah, nih teman-teman ya, ini cara bikin status WhatsApp di Telegram tanpa harus teman-teman menyimpan gambarnya. Ya, di sini ada titik 3 di kanan atas di bawah tulisan 96% baterai ya. Ini teman-teman bisa klik. Nah, ini kalau teman-teman mau unduh, teman-teman bisa simpan to galeri ya, atau teman-teman mau share. Kalau teman-teman mau share, teman-teman bisa langsung klik share atau bagikan. Tinggal pilih ke mana, klik WhatsApp bisnis. Ya, dia kebuka, langsung buka ke WhatsApp bisnis. Bentar ya, koneksi saya agak agak semaput nih. Sinyalnya cuma 2 bar. Nah, ini saya bisa posting mau ke status atau mau ke grup. Ya, coba saya posting di sini. Di, di, ditulis seperti ini. Pemesanan promo berbatas Kak. Cocok nih buat lebaranan sama pasangan. Cakep kan jam couple-nya. Nah, ya, terserah teman-teman mau buat apa. Ya, yang penting eh, apa teman-teman teman-teman yang penting bikin dengan kalimat sendiri. Mau pakai bahasa Jawa kayak mau pakai icon gitu ya. Share, ke posting deh ke grup semua. Ya, langsung masuk status WhatsApp.
Ya, jadi teman-teman sebenarnya dari Telegram ini ya teman-teman bisa langsung posting ya ini bisa videonya bisa ya jadi semudah itu teman-teman sebenarnya di Alfamind ya untuk melakukan transaksi ini kayak gini ya ini ada jam tangan ya ekspedisi ini posting aja gitu. Saya share lagi nih saya posting lagi deh ke status saya aja deh. Yakin nggak pengen punya jam sekeren ini, mumpung lagi promo, nah, saya bisa bikin itu, ya. Boleh diceki-ceki nanti pas dapat THR, pakai kalimat sendiri aja, saya kan bisa dengan gaya saya ceki-ceki gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu adalah call to action. Jadi teman-teman jangan hanya cuman posting, kasih kalimat racun, ya kalimat yang bikin orang oh iya ya gitu. Dengan caranya teman-teman ya. Ini koneksi saya lagi berat nih. Saya mau posting nambah item di katalog. Kalau nambah item di katalog nggak sih Kak? Yang di katalog kita ya. Itu katalog itu bisa dijadiin status loh. Kalau di WA ya. Katalog itu bisa dijadiin status di WA. Oke, ini berat banget nih. Ya, koneksi saya cuma 1 bar, 4G-nya sampai keringetan. Ya kurang lebih gitu ya, teman-teman. Teman-teman bisa bikin kalimatnya. Yakin nih nggak pengen punya jam tangan seperti ini gitu ya. Ya, ini saya coba ini lagi. Berat banget nih. Ini saya coba jadi racun ya. Saya bikin deh status WA. Gampang. Jadi sebenarnya teman-teman gini. Luangkan waktu 5 menit atau 10 menit paling lama sehari di pagi hari, di siang hari atau di malam hari untuk mau posting apa ya. Jadi teman-teman pastikan fokuskan pada postingannya dulu. Setelah itu mau bekerja, mau beraktivitas silahkan. Biarkan sistemnya berjalan. Ya, pagi-pagi posting dulu 1 atau 2, habis itu tinggalin. Nanti pasti akan ada yang japri, akan ada yang WA. Mau dong saya pesan ini dong. Tiba-tiba teman-teman lagi di jalan, pas lagi duduk gitu ya, tiba-tiba langsung mau pesan apa nih gitu. Ya, jadi bisa sampai seperti itu teman-teman. Jadi saran saya ya, teman-teman posting dulu ya, siapkan waktunya ya. Nah, ini tentukan jadwal posting ya. Ini yang menentukan adalah teman-teman sendiri. Ya, pagi hari, apakah teman-teman tipikal orang yang pagi-pagi riweh, riweh dalam pengertian bangunnya pas tapi harus siapin makanan atau apa buat anak, buat suami atau buat apalah gitu ya. Atau teman-teman tipikalnya yang tidur malam ya, sebelum tidur posting atau kan punya punya gayanya masing-masing ya, komunitasnya masing-masing. Nah, silahkan posting tentukan dalam pagi hari, siang hari, sore hari ataupun juga malam hari. Ya, buat konten yang edukasi, jangan hanya berjualan terus. Ya, kalaupun ada video-video mengenai kayak tadi ya, video mengenai atau video-video lucu ya mengenai apa kegiatan
kegiatan Ramadan atau kegiatan jalan-jalan berangkat ke kantor atau sesuatu yang lucu ya yang ada di TikTok atau apa itu silakan teman-teman posting ya atau juga manfaat umpamanya tahukah kamu gitu ya kalau punya materi untuk mengurangi gula ya sekarang ada namanya rice cooker low carbo. Seperti itu aja gitu ya. Itu juga bisa untuk mengedukasi. Jadi orang akan seneng ya. Setuju ya kalau umpamanya saya melihat status teman-teman yang wah ini ternyata lucu ya, seru ya, tapi di sela-selanya ada jualan ya. Terus sematkan kata-kata promosi seperti yang tadi ya eh, untuk mempersuasi pelanggan. Kayak tadi saya bilang, yakin nih nggak mau punya jam secakep ini. Mumpung Lebaran loh, bakal bakal ganteng banget nih dipakai saat Lebaran. Penawaran terbatas lagi, mumpung lagi diskon. Ya, saya bisa gini, diskon mumpung lagi diskon, ayolah diceki-ceki. Yakin nih nggak mau tampil keren lagi Lebaran. Itu bisa teman-teman manfaatkan. Ya, ayo mumpung promosi cuma Jumat, Sabtu, Minggu, penawaran terbatas. Perlu buat seperti itu. Ya, ini yang tadi seperti saya bilang. Tambahkan musik. Jadi kan tadi banyak gambar yang ada di Telegram ya, umpamanya kayak materi JSM, Jumat, Sabtu, Minggu minyak goreng. Itu teman-teman bisa dilakukan kompilasi foto-foto itu digabung ya, pakai lagu. Itu bisa juga. Kayak kemarin ada Kak siapa ya? Karodia kalau nggak salah ya. Beliau bikin video mengenai Al-Qur'an. Dari gambar foto-foto terus dia cari, dia gabung-gabung, akhirnya dia posting. Dan itu akhirnya dipakai oleh teman-teman yang ada di grup ya, dibagikan. Ayo teman-teman silahkan dipakai. Dan ada banyak juga yang closing gitu ya, yang pakai video Al-Qur'annya itu. Ya, jadi teman-teman silahkan berkreasi. Alfamart memberikan materinya, datanya, semuanya diberikan. Tinggal teman-teman mau mengkreasikannya seperti apa. Karena yang mengenal konsumen teman-teman adalah teman-teman gitu ya. Saya nggak mungkin ujuk-ujuk nongol ya ke tempatnya Kak Eben ya, Kak Eben, terus saya ayo main ke komunitasnya Kak Eben, terus saya jualan gini di komunitas Kak Eben, ayo beli aja sama saya nih, beli handphone segala macam. Terus orang-orang yang ada di situ kan juga bingung, Ben ini siapa gitu, tiba-tiba ujuk-ujuk jualan gitu. Gue lebih suka beli sama Kang Eben gitu ya daripada sama Coach Nasir walaupun begitu kan. Nah itu yang membedakan sebenarnya Alfamart itu seperti itu ya. Makanya di sini tidak ada ya, makanya kita di sini kebanyakan saling support ya teman-teman. Nah ini jadwal dan materi promosi di sosmed ataupun di WhatsApp. Pagi hari bisa motivasi pagi ya atau promo groceries, promo Alfamart gitu ya. Siang hari ini teman-teman bisa kegiatan harian atau video-video lucu ya dan juga jangan lupa posting testimoni konsumen. Tuh di grup banyak sekali testimoni yang berhamburan. Kakak-kakak store owner lainnya itu berbagi. Silahkan dipakai. Unboxing lemari Olimpik gitu. Unboxing handphone, unboxing apa itu Kak izin pamit izin ya pakai izin comot itu banyak banget teman-teman sebenarnya teman-teman boleh pakai testimoni unboxing itu boleh dipakai boleh nanti ditulis terima kasih yang sudah pesan gitu ya silahkan teman-teman mau pakai itu banyak banget loh di grup itu banyak sekali ya teman-teman boleh pinjam Kak izin comot itu banyak banget loh semua store owner walaupun store owner yang sudah sukses itu sering banget pakai punya apa unboxing atau
apa postingan ya yang ada dibagikan di grup. Banyak teman-teman. Jadi inilah yang membedakan Alfamart dengan yang lainnya. Teman-teman, gunanya sharing itu nggak hanya saling mendoakan di grup, tapi materinya bisa teman-teman pakai untuk diposting. Ya, ini bisa sore hari satu kali gitu. Ya, kayak bukti apa promo bukti unboxing ya. Dan ini dilakukan lagi di hari berikutnya. Ya, mau dibeda-bedain silahkan. Ini adalah sebenarnya jadwal atau materi posting dan saya minta jangan sampai terlalu banyak. Tahu kan status WA sampai titik 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 ya. Jangan sampai seperti itu titik 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 titik. Jadi kalau bisa pagi 3 kalau nggak apa-apa atau 2 atau siang nanti 1 gitu ya atau 2 nanti sore 1 buat mancing. Tujuannya tuh buat mancing yang kakak posting pagi hari tadi bisa jadi saya baru bisa baca postingan Kak Faradini. Oh, Kak Faradini tadi pagi posting ini. Saya baru bisa lihat sore pas melihat sekarang. Oh, tadi pagi Kak Farad sini-sini. Saya nggak sempat baca tadi pagi. Ya, jadi gunanya posting 3 kali, 4 kali sehari itu adalah untuk menarik apa yang sudah kita posting di pagi, biar orang yang belum lihat bisa melihat lagi, bisa melihat gitu ya. Ya, jadi gunakan ini ya. Seperti ini cara untuk melakukan postingan. Oke. Nah, tugas ya, list yang harus diwajibkan dilakukan oleh store owner setiap hari adalah posting materi promosi di status WhatsApp ataupun di sosmed. Lakukan posting testimoni pelanggan di status WA ataupun di sosmednya. Lakukan personal branding bagi yang baru ya, yang orang belum banyak tahu ya, kalau bisa pesan ke kakak silahkan lakukan seperti ini. Selanjutnya buka aplikasi 5 menit sehari. Buka aja lihat oh ada apa ya. Lihat sebentar scroll ya. Terus cek cara transaksi groceries ya, masuk groceries kayak apa terus dilihat. Kebetulan ada konsumen yang butuh, umpamanya konsumen butuh sabun cuci piring gitu ya. Dan teman-teman menemukan ternyata sabun cuci piring itu diskon sampai 40%. Screenshot aja, thread gitu. Masukin keranjang screenshot, thread. Kak, sabun cuci piring lagi diskon 40% dari harga umpamanya 15.000 jadi 7.000. Jadi itu gunanya ya. Itu gunanya teman-teman buka aplikasi itu seperti itu ya. Terus kayak tes produk utama, saya mau jual apa ya? Deskripsi produknya kayak mana ya? Oh, deskripsi produknya itu kayak gini. Kalau nggak ngerti, tanya di grup. Gunanya di grup ini adalah untuk bertanya, Kak, punya contoh nggak? Eh, Masuknya enamel ini apa sih? Kak, bedanya siprus seramik sama marble apa? Teman-teman juga bisa Google dengan ada Google teman-teman juga bisa ya beda seramik dengan marble siprus apa sih itu keluar. Teman-teman bisa cari di situ ya. Dan selanjutnya adalah teman-teman follow up. Disapa nih siapa yang lihat status WA. Sapanya nggak mesti harus bilang jualan. Hei Kak, umpamanya saya yang melihat status saya adalah Kak Kak Lisdi ya, Kak Lisdiana yang lihat WA saya. Saya nyapa, lo Kak Lisdiana apa kabar? Sehat ya Kak? Sehat gitu. Lagi di mana Kak? Jadi jangan langsung ngasih jualan. Oh iya, gini 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 gitu. Sehat coach gitu. Oh lagi di jalan coach. Oh ya udah, salam ya buat keluarga ya Kak Lisdi gitu.
Saya akan jawab, iya sama-sama gitu. Udah lama lo kita nggak ngobrol, udah stop sampai situ. Ya, besok-besok kalau mau menyapa juga, oh ya, kalaupun mau ngasih tahu, oh ya Kalisdi, sekalian ini kan Kalisdi tadi ngintip nih status WA saya. Kalau Kalisdi mau pesan-pesan, bisa ya ke saya. Sekarang saya jadi mitra. Kalaupun ada keluarga, temen yang mau ini, bisa kasih nomor saya juga, Kalisdi ya. Gitu. Semudah itu, sebenarnya sesimpel itu. Tinggal teman-teman mau apa enggak gitu ya. Ya, jadi caranya salah satunya adalah dengan menyapa. Ya, terus kasih tahu tuh personal branding tadi ya. Saya dengan ke Kalisdiana, saya bilang, Kalisdi nanti kalau ada yang Kalisdi mau butuh minyak goreng atau butuh handphone atau butuh apa, WA saya aja ya. Nanti saya bantu cariin. Wah, oh iya, gimana caranya? Ya udah gampang nanti. Nanti itu akan panjang. Nah, itu adalah cara ngasih tahu ke personal branding ke konsumen. Dan minta bantu dipromosin juga. Kak Lisdi nanti kalau ada keluarganya atau teman yang mau pesan boleh lah ya gitu. Kasih nomor WA saya. Kalau umpamanya dekat ya segala macam. Nah, ini adalah sebenarnya semudah itu adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh para store owner. Ya, kalau teman-teman nanya itu gimana sih caranya store owner itu jualan, ini yang mereka lakukan setiap hari. Ya, malah ada yang beli sabun cuci piring, ya diantar ke rumah, terus ngobrol-ngobrol, jualan malah bisa closing handphone, closing panci, closing oven, closing TV. Ya, jadi sebenarnya produk Alfamart ini kalau mau dikirim teman-teman mau antar ke rumah itu banyak store owner melakukan itu sih sebenarnya. Ya, yang tetangga dekat udah dikirim ke rumahnya, ke rumah sendiri terus diantar. Ntar aku antar aja deh uangnya nanti pas aku ke sana kasih aja uangnya ke saya. Totalnya Bun, total belanjaan tadi 43.500 ya, gitu. Nanti saya antar habis maghrib. Kalau enggak ya gimana lah ngobrol gitu ya. Itu bebas-bebasnya teman-teman ya. Dan itu sebenarnya media bahan untuk bisa ke besok-besoknya. Ya, besok-besok kalau mau ditawarin apa aja biasanya mau ya. Nego-nego tipis mah pasti ada ya. Nah, ini menjalin hubungan dekat dengan pelanggan ya. Jadi teman-teman lakukan hubungan ya, menjalin komunikasi ya. Hubungan dekat ini ya kayak tadi ya, diantar barangnya ke rumah gitu ya, terus atau berkaitan dengan produk ya, wawasan manfaatnya iya loh. Saya jadi teman-teman dengan tahu produk knowledge, teman-teman tuh punya banyak bahan untuk diinformasikan ke konsumen, nggak mati kutu gitu ya, nggak nggak bingung, "Aduh, bingung gue bahas apa ya, bahas apa ya." Nah, sebenarnya buka aplikasi 5 menit sehari, baca mengenai deskripsi, teman-teman jadi tahu, oh iya, oh oh ternyata fungsi eh, apa eh, eh, air dryer ya, air dryer itu untuk ini ya. Oh ternyata oven ini fungsinya bisa untuk mengeringkan, defrosting, mempercepat proses pembekuan menjadi cair tanpa merusak bahan-bahan utamanya gitu ya. Itu sebenarnya teman-teman bisa tahu gitu ya. Jadi dengan buka aplikasi teman-teman akan lebih pintar. Itu komunikasi dengan siapapun juga akan lebih mudah. Dan yang selanjutnya yang terpenting adalah konsisten. Ya, konsisten. Nah, ini teman-teman ya. Apabila di tengah jalan ada kayak saya suka ngetes nih, saya bisa tahu kalau postingan saya biasanya paling banyak dilihat itu adalah pagi hari. Saya ya. Kenapa? Saya tipikal orang yang tidur tengah malam, jam 1, jam 12 gitu ya. Jam itulah saya jam posting. Nanti saat saya bangun gitu ya, saya pagi segala macam beraktivitas, jam 9 saya baru
bisa lihat lagi, itu saya baru lihat, wah ternyata like saya udah sekian banyak, yang melihat saya udah sekian banyak gitu ya. Itu merupakan dari hasil evaluasi. Oh saya tahu saya harus posting jam segini. Memang jam segini jam-jam sepi, tapi nggak apa-apa. Saya posting satu atau dua aja, satu aja. Nanti jam-jam rame sore umpamanya atau malam. Malam jam berapa? Jam 7 belum ada yang lihat. Biasanya jam 8. Jam 8 terus sekali nanti pancing lagi jam setengah 10 umpamanya. Ya kan kita nggak tahu ya. Karena ada orang komunitasnya yang setelah Isya tidur. Ya, jam paling telat jam 9 udah tidur. Itu macam-macam. Itu yang tahu nanti teman-teman ya karakternya. Nah, itu jadi konsisten ini adalah apabila ditemukan kendala di tengah perjalanan, identifikasi dan lakukan perbaikan. Ya, dan juga lakukan evaluasi secara rutin untuk mengetahui strategi mana yang kurang efektif dan yang efektif. Kalau efektif untuk terus dilanjutkan. Ya, jadi ini teman-teman akan terus trial ya, dicoba. Ada store owner yang biasanya ini dulu ya, dulu store owner ini dia sukanya posting eh, gambar, gambar aja posting. Terus dia sekarang sudah jadi store owner sukses juga ya. Nah, terus saya pernah ngomong sama beliau nih, nggak tahu nih orangnya ada apa enggak ya. Kak Mei, Kak, coba posting video deh Kak. Posting video itu video banyak. Waktu itu coba cari di TikTok deh, coba cari di Instagram, coba cari video-video produk. Akhirnya coba untuk posting video. Dan dari situlah akhirnya mulai banyak postingan ya. Jadi teman-teman perlu tahu ya, makanya ini karakter semua orang berbeda-beda ya. Ada orang yang memang nggak biasa melihat gambar, ada yang terbiasa melihat video. Oh, dengan video ini kurang lebih seperti ini, foto realnya itu kurang lebih seperti ini. Ya, jadi itulah kenapa perlunya teman-teman berdiskusi ya, berdiskusi dengan teman-teman di grup WA. Kak atau coach ini gimana ya? Saya udah postingnya kayak mana nih? Screenshot. Saya postingnya begini coach. Teman-teman ini belum ada atau apa? Saya harus nambahin apa ya gitu. Jam segini itu teman-teman nanti bisa tahu ya karakternya. Dan kebiasaan sekali lagi ya yang perlu di ini adalah menyapa teman-teman. Karakter orang Indonesia itu gengsi, malu, sungkan untuk nanya duluan. Setuju apa nggak setuju? Setuju ya? Setuju, setuju. Pasti banyak setuju. Saya sendiri sebagai pribadi tuh kayaknya, aduh, mulai kayaknya malu. Tapi kalau kita disapa, orang Indonesia kalau disapa, itu akan, oh iya, iya. Akan baik banget. Cair semuanya. Ya, jadi mulailah teman-teman untuk mulai menyapa. Ya, karena kalau cuma dia cuma lihat-lihat doang, dia ghosting doang, lihat terus. Ya, ini orang coba mau nanya malu, sungkan, ya kebanyakan malunya sih. Ya, jadi silakan teman-teman lakukan. Nah, ini ada quotes ya, pepatah lah ya yang sering dibilang oleh para marketer. Hasil closinganmu hari ini merupakan hasil follow up di waktu lalu. Jadi banyak sekali store owner ya yang closing, yang posting sebulan, 2 bulan yang lalu, ya ternyata di screenshot sama konsumennya, sama teman-teman di grup WA-nya yang lihat. Ujuk-ujuk tiba-tiba nanya, masih punya barang ini nggak? Waduh, gitu. Ya, itu banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi no posting, no closing. Ya, orang nggak akan tahu. Ya silakan teman-teman untuk pamer terus ya, ini nyata banget ya. Jadi apa yang teman-teman post closingin hari ini itu adalah akibat
dari follow up, akibat dari postingan, akibat dari komunikasi teman-teman sebelumnya. Ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya, jadwal ngabuburit kita sampai sore hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh saya coba buka open mic ya. Kalau ada teman-teman mau tanya boleh silakan. Oke, sudah saya buka yang mau tanya silahkan. Kak Anggreni ini saya nggak akan jawab di sini ya, karena ini memang akses untuk saya sendiri. Ya, itu sudah saya jawab ya Kak Anggreni. Terima kasih. Oke, yang lainnya yang terkait dengan pertanyaan. Oke, Kak Roni silahkan mau open mic. Kak Roni raise hand. Oh ya, silahkan. Mic-nya nggak bisa kebuka ya? Udah saya buka nih. Coba. Silahkan Kak Roni buka mic-nya. Oke, silahkan Kak Roni. Ya, halo Coach, ya sore. Ya, Ya, Coach, ini saya mau nanya. Saya ya, ini beberapa kali ditanyai tentang barang-barang elektronik sama teman sama pelanggan. ya. Cuman kadang yang mereka agak ragu itu tentang ini loh, Coach. After salesnya itu misalnya kayak kalau rusak itu servisnya di mana kayak gitu loh. Oke, Jadi kayaknya mereka agak ragu kayak gitu, Coach. oke, oke. Siap. Ada lagi Kak Roni? Itu aja, Coach. Itu dulu ya. Oke. Ya. Jadi terima kasih Kak Roni, pertanyaannya bagus banget. Teman-teman perlu ketahui ya, untuk di Alfamine ini semua produknya original dan kita langsung sama dengan supplier ya. Jadi kita tidak ada produk KW apa atau apapun nggak ada ya. Jadi kita semua produknya asli dan ini karena sudah membawa kerjasama dengan Alfamart dan ada perjanjian dengan Alfamart ya supplier dengan kami kalau sampai ada produk palsu ya itu akan kita tuntut. Untuk after sales sama seperti teman-teman beli dimanapun. Misal beli elektronik merek Sharp, silahkan teman-teman nanti lakukan service center ke Sharp di wilayahnya masing-masing. Samsung seperti itu juga, Modena seperti itu juga, Olympic, Olympus sama semuanya. Eco Home ya, after salesnya sama. Jadi nanti kayak beli handphone. Saya udah beli handphone nih seminggu, sebulan ya, atau 6 bulan rusak. Saya tinggal bawa handphone saya ini ke service center. Karena itu akan sudah dijamin oleh originalitasnya oleh Samsung. Itu akan diterima di mana saja Kak Roni. Ya, jadi yang perlu teman-teman ketahui di Alfamine ini semuanya produknya original. Karena kalau produk palsu kita bawa nama Alfamart, kita nggak mau. Sampai ya teman-teman kalau umpamanya ada karakter-karakter, karakter-karakter itu adalah kita berlisensi, berizin. Ya, makanya kita berani posting. Kalau produknya nggak berizin, nggak berlisensi, kita nggak berani. Ya, mungkin itu Kak Roni, apakah bisa menjawab? Bisa ya? Oke. Nah, kalau oven, jadi gini. Sebenarnya saya juga tipikal orang mungkin Kak Roni sama saya tipikal orang dulu kali ya.
yang taunya merek itu adalah Philips, alat masak Tefal, ya, brand-brand seperti itu yang saya tahu gitu. Terus tiba-tiba ada Ecora, Ecohome, ada Cyprus, ini apalagi gitu ya. Terus ada Advance atau apa lagi saya nggak tahu gitu ya. Saya tahunya Philips atau apa. Nah sebenarnya itu semua adalah produk-produk yang after sales-nya ada kan. Bagus. Ecohome itu bagus sekali, bagus banget ya. Semua apa supplier yang kerjasama dengan Alfamart itu after sales-nya kita sudah minta juga ya, kayak alat bor gitu ya, Livio apa alat bor itu nama mereknya apa ya, itu juga sudah ada after sales-nya ya, banyak banget ya. Jadi mungkin ini nggak familiar di kita ya. Coba Kak Roni nanti bisa coba cari. Saya juga pertama kali nggak kenal nih, apaan sih nih kok produk Siprus kayak mana sih, mahal banget gitu. Brand nggak terkenal menurut saya ya, kok mahal banget. Pas saya lihat barangnya, oh gila, ini keren banget sih. Ini mah nggak mahal. Menurut saya dulu mahal. Kan harga sekian, merek nggak jelas gitu ya. Itu ya. Tapi pas saya lihat barang, oh emang beda. Beda banget. Mau beli produk Cina ya. Mungkinnya kalau di sini ada Progo gitu ya. Atau ada Swalayan di Semarang atau apalah ya. Atau Rita gitu atau segala macam. Itu mungkin akan menemukan barang murah banget ke ya saya nggak boleh sebut nama lah ya, ke apa toko-toko perabotan itu memang murah, produk-produk Cina harganya memang murah, tapi sekali pakai udah belum hitam lah, langsung lenyet lah gitu, pakai penggorengan jadi apa berkeraknya minta ampun gitu ya, ya kayak gitulah ya. Jadi yang pasti semua yang produk di Alfamart ini produk-produk berlisensi ya, yang sudah bagus ya, yang memang sudah banyak, bagi kita yang cowok nggak tahu, tapi bagi orang oh oke oke ya. eh, Apakah pelanggan bisa bayar tempat di COD? Enggak bisa Kak, ya ini Kak Vivo baru masuk. Jadi memang di Alfamart ini potong saldo ya. Kalau mau COD nanti urusan kakak dengan konsumen. Ini kan kayak punya warung ya. Ya, modal kakak tuh yang dikasih gitu ya. Terus sementara masa nggak ditombokin lah sementara ya. Coach, saya jualin produk Alfamart melalui AdSense. Boleh atau sosmed boleh, bisa tidak? Bisa Kak. Boleh tidak kalau harganya dinaikin pas ads. Tapi pas penerimaan atau packingnya sesuai dengan harga. Nanti kita lihat sesuai. Oke, ini mungkin kakak belum tes produk utama. Nah ini ya, produk utama, jadi produk kayak beli handphone, segala macam yang ada di toko Alfamart ya teman-teman, itu tidak ada struk. Jadi saat saya jualan umpamanya handphone ke Kak Roni gitu ya, Kak Roni terima barang handphone Samsungnya, itu cuman barang aja, struknya nggak ada. Mungkin boleh dicoba ya tes transaksi. Makanya kita minta untuk teman-teman tes transaksi. Jadi nanti kalau ini nggak terima, nah nanti tinggal struknya apa penjualannya itu nanti ada nota yang bisa dikirimkan secara terpisah. Kalau untuk melakukan permintaan after sales ya, minta servis, minta apa, itu kan di aplikasi Alfamart ada ya. Ada transaksi, ada invoice. Nah, invoice-nya itu yang bisa diberikan. Ya, jadi kalau umpamanya kakak mau naikin nggak apa-apa kak. Di TikTok itu udah semua orang udah tahu ya, harga harus dinaikin di toko orange lebih gila lagi persentase sharingnya ya. Teman saya jualan tas di toko orange, dia hanya jual harga 50.000.
sebenarnya harga tasnya jutaan. Karena nggak mau kepotong sharingnya terlalu gede sama si toko orange. Jadi dia jual 50 sampai 100 ribu. Sisanya konsumennya transfer. Ya, jadi sebenarnya sudah hal yang umum kalau harga ya kita menggunakan platform e-commerce itu memang ada sharing profitnya ya di TikTok pun juga begitu. Ya, kalau teman-teman jual di apa di Alfamart ya, jual di di TikTok, terus pakai harganya itu ya dinaikin aja. Kalau mau dinaikin nggak apa-apa, konsumen biasanya udah tahu. Ada sharing profit sama lah kayak teman-teman beli GoFood ya ataupun GrabFood beli di tempat sama pakai aplikasi tentu ada bedanya ya. Lebih murah datang. Ya itu namanya sistem konsinyasi lah ya. Pengguna apa pemakaian ininya. Kita menggunakan jasa tempatnya ya. Mungkin bisa menjawab ya Kak untuk yang tadi mengenai harganya sesuai. Kak Nita, Coach, kurang saya beriklan, terus terang juga sungkan menyapa karena kita sama-sama penjual, tapi barang yang beda. Karena kurang lebih kalau saya tawarkan personal, kadang ditolak. Kalau menyapa mereka tahu ujung-ujungnya jualan coach gimana tuh. Nggak apa-apa, cuek aja. Ngapain dipikirin perasaan orang? Ngapain bikin perasaan orang? Ya, nanti yang rugi kan kita sendiri. Jadi gini aja. Halo Kak, apa kabar? Sehat ya? Ya udah, salam buat suami. Oke, udah tutup aja. 2 hari, 3 hari atau apa? Oh iya nih, kalau mau nitip-nitip pesan, belanjaan tetap sama saya ya. Udah, sesimpel. Jadi jangan sifat chatnya informatif. Jangan sifat jadi gini, Kanita, caranya menyapanya itu dengan kalimat berita dan pernyataan, bukan kalimat tanya, bukan kalimat feedback. Kalimatnya satu arah. Kalau menemukan tipikal orang yang seperti ini, ya sifatnya satu arah, informatif. Jangan kasih pertanyaan, jangan kasih opsi. Dia cukup membaca, oke, oh ya, oke. Dia nggak okein, informasinya nyampe, ya wis. Gitu. Ngerti ya Kanita ya. Jadi jangan apa sifatnya seperti itu. Ya, kalaupun mau menyapa, nyapa begitu aja. Terus gimana kabar? Sehat-sehat ya, gitu. Ini saya mau informasi nih, gitu. Kalau ada yang ini, udah sifatnya satu arah. Jadi Kak Nita jangan mengharapkan ekspektasinya untuk dia merespon, ya jangan. Itu lebih lebih legowo, lebih enak kita ngomongin, ya. Oke, mungkin itu aja ya, itu dulu ya teman-teman. Nggak terasa nih, ngabuburit 1 jam, ya. Nanti kita akan ada kelas-kelas lanjutan ya yang akan kita berikan di grup ya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman bisa ajak teman-teman yang lain untuk bisa bergabung di grup ya, masuk ke Zoom ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini ya teman-teman. Terima kasih buat waktunya ya. Mohon maaf jika ada sikap perbuatan kalimat saya yang kurang berkenan di sore hari ini ya. Saya mewakili manajemen mengucapkan terima kasih buat waktunya ya. Selamat melanjutkan ibadah puasa semua yang bagi yang berpuasa ya. Semoga puasanya hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah buat semua ya dan yang buat teman-teman yang tidak berpuasa tetap semangat ya. Jangan lupa posting 3 kali sehari ya. No posting no closing ya. Ingat ya, posting 3 kali sehari dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanya ke grup ya, tanyakan ke grup, banyak sekali kakak-kakak senior yang akan siap membantu teman-teman.
Terima kasih buat waktunya ya. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih. Sama-sama, Kak Yudha, sama-sama Kak Andreini, Kak Ika, Kak Roni, Putri, Kak Didi, ya. Terima kasih semua. Kak Didi, sama yang ada di Awati, terima kasih. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start.